Malam ini di warkop dan udah mau pulang. Oke, semuanya udah masuk tas. Lampu merah, gak boleh melanggar. Hati-hati di persimpangan, rawan kecelakaan. Kalau udah malam. Jarak dari warkop ke rumahku sekitar 3-4 kilometer.
Beli nasi kuning dulu, lagi lapar. Di sini nasi kuningnya harga 10.000. Udah, paket ayam juga, nasinya banyak. Lanjut perjalanan. Di lorongku tidak ada lampu jalan dan gelap. Jalan betonnya pun cuma setengah. Udah sampai di rumah. Orang rumah sudah tidur semua.
Makan dulu sebelum tidur. Felicidad, obviamente mucha felicidad sobre todo por el triunfo, un triunfo muy duro. La verdad que sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad, que no podíamos bajar más ni un punto porque ello era muy intenso y bueno, feliz por el resultado, por la clasificación. Era importante para nosotros sumar de 6 para tener una semana más tranquila y nada, así que contento. Ada keanehan besar dari permainan Lionel Messi di Piala Dunia 2026. Lapulga terlihat lebih ngotot, lebih ambisius, dan lebih lapar dari edisi sebelumnya. Padahal harusnya Messi nggak perlu membuktikan apa-apa lagi, karena dia sudah menamatkan sepak bola setelah memegang trofi itu di Qatar 2022. Sebaliknya Messi justru makin bertekad membawa Argentina kembali juara. Zlatan Ibrahimovic hingga Kylian Mbappe semua terpesona dengan rasa lapar Leo. Bagaimana bisa Sanggut masih terus punya motivasi hebat bersama Argentina? Mitos fisik lemah Lionel Messi. Ada satu mitos yang terus melekat pada Lionel Messi di sepanjang karirnya. Pemenang 8 Ballon d'Or ini sering disebut nggak melatih fisiknya. Banyak yang bilang kalau Lapulga cuma model bakat. Dia nggak berlatih sekeras Cristiano Ronaldo yang sering jadi simbol pernyataan kerja keras mengalahkan bakat. Apakah argumen ini benar-benar valid? Apakah Messi memang nggak melatih fisiknya? Pendapat kalau Messi murni bakat itu cuma mitos yang terus dirawat. Jelas mustahil Lapulga bisa bermain di Piala Dunia 2026 tanpa latihan fisik yang keras. Di usia yang menyentuh 39 tahun, Messi masih bisa bermain dengan intensitas tinggi. Dia sudah mencatatkan 5 gol dari 2 pertandingan Piala Dunia. Bukan nggak mungkin edisi kali ini Lapulga akan kembali menjadi top skor turnamen. Kalau Messi cuma ngandelin bakat tanpa kerja keras di sesi latihan, dia pasti sudah pensiun sejak lama. Berapa banyak pemain top yang akhirnya gantung sepatu sebelum Messi? Eden Hazard adalah salah satu bukti nyata dari bakat saja nggak cukup. Siapa yang meragukan kehebatan legenda Chelsea ini? Namun karir Hazard akhirnya hancur karena gaya hidup yang buruk dan jarang berlatih dengan serius. John Obi Mikel, mantan rekan Hazard di Chelsea, bilang kalau Hazard sering bolos latihan. Hazard tidak berlatih, dia tidak bersungguh-sungguh. Bayangkan kalau dia berlatih sekeras Cristiano Ronaldo atau Messi, tutur Obi Mikel. Kembali ke Messi, kita memang gak pernah melihatnya berlatih keras di gym. Jarang ada video Lapulga mengangkat beban belasan kilo atau melakukan workout super berat lainnya. Namun bukan berarti dia nggak pernah berlatih sama sekali. Coba dengarkan cerita David Beckham berikut. Pemilik Inter Miami ini bilang kalau Messi selalu jadi yang pertama tiba di sesi latihan. Messi datang ke sesi latihan pukul 6.50. Tidak ada siapapun selain dia di sesi latihan. Dan tim baru mulai berlatih pada 10. Saat belum tiba, Messi sudah pemanasan. Lakukan workout di gym, tutur Beckham. Menurut Beckham, kebiasaan Messi tersebut nggak wajar sama sekali. Karena untuk pemain seperti Messi harusnya lebih santai dan nggak perlu sengotot itu. Namun Leo nggak pernah bersantai-santai meskipun berstatus sebagai greatest of all time. Ngomongin soal Messi di gym, baru-baru ini muncul video yang cukup bikin orang terkejut. Messi baru saja membagikan sesi gym yang dijalaninya di Instagram. Kita bisa melihat Leo melakukan pull up dengan teknik yang sempurna. Dia juga berlatih angkat beban untuk memperkuat massa ototnya.
Sampai di sini sudah jelas kalau Messi bukan cuma bakat, dia berlatih keras untuk menjaga performa fisiknya. Dan latihan fisik Messi ini bukan cuma gimmick alias pencitraan semata. Coba lihat proses gol kedua La Pulga di pertandingan melawan Austria. Messi yang sudah hampir kepala 4 masih bisa sprint kencang di menit 90. Dia juga sanggup melepaskan umpan terobosan yang sangat akurat ke arah Julian Alvarez. Setelah mengoper bola, Messi nggak berhenti. Dia kembali berlari ke arah kotak penalti untuk menyambut bola muntah. Bahkan saat tendangan pertamanya gagal, dia nggak menyerah. Bola itu dikejar lagi sampai dia berhasil menghajarnya ke gawang lawan. Dan hasil tidak pernah mengkhianati usaha. La Pulga berhasil mencetak gol keduanya di pertandingan tersebut. Bayangkan kalau fisik Messi lemah, dia pasti kesulitan melakukan permainan seperti itu. Bukti lain kalau fisik Messi jauh lebih kuat dari yang kita kira ada di video ini. Messi bisa menahan pemain lawan untuk merebut bola dari kakinya dengan sangat baik. Demi melakukan ini, Leo butuh otot punggung dan otot paha yang kuat dan kokoh. Bakal sulit baginya untuk bisa melindungi bola dari pressing ketat lawan jika pondasi ototnya lemah. Sampai di sini, narasi kalau Messi cuma punya bakat doang sudah seharusnya dibuang jauh-jauh. Coba lihat komentar dari Kylian Mbappe yang ikut membantah argumen tersebut. Mbappe pernah ditanya apakah dia setuju kalau Ronaldo dan Messi digambarkan satunya pekerja keras, satunya murni bakat. D'accord avec l'un c'est le travail, l'autre c'est le talent. Est-ce que ce propos il est... Mais est-ce que Sans condescendance, hein. Ça c'est un truc de mec qui joue pas au foot. Mais le débat je dis ça. Non, ça c'est un truc de mec qui joue pas au foot. Ouais, ça, Si c'est t'arrives à me dire que Ronaldo il a pas de talent ou que Messi il a pas travaillé, c'est que jamais dans ta vie t'as mis des gros bons pour aller t'entraîner tous les jours. Pujian tentang fisik Messi juga dilontarkan oleh legenda sepak bola seperti Ronaldo Nazario. Pemain yang dulu dijuluki El Fenomeno ini kagum dengan ketahanan fisik Messi. Ya Tuhan, Messi sudah berusia 39 tahun dan masih bisa bermain seperti itu. Sesudah pensiun di umur 34 dan berat badan saya 120 kilo, kata Ronaldo Nazario. Dia bahkan diskon 30% dari sepatu Adidas Lifestyle Light Racer. Cek linknya di bawah ini. Motivasi besar sang Messi ya di Piala Dunia terakhirnya. Jika melihat dua pertandingan Lionel Messi di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat satu keanehan besar. Bagaimana bisa La Pulga yang sudah meraih segalanya masih bermain dengan seambisius itu? Padahal Leo sudah menamatkan sepak bola 4 tahun lalu. Harusnya Piala Dunia 2026 ini dia sudah nggak perlu membuktikan apapun lagi. Namun Leo ternyata berbeda dari kebanyakan orang. Dia terlalu kompetitif untuk bersantai-santai. Leo nggak puas dengan raihan 1 trofi Piala Dunia. Coba lihat bagaimana Messi berlari melakukan pressing saat melawan Aljazair. Leo nggak membiarkan pemain Aljazair dengan bebas melewatinya. La Pulga yang sudah memenangkan segalanya itu tetap turun membantu pertahanan Argentina. Bahkan Messi tetap mengejar bola yang hampir keluar lapangan, hanya untuk memastikan agar Aljazair nggak mendapatkan sepakan pojok. Semua supporter La Albi Celeste langsung bersorak saat melihat Messi bermain agresif. La Pulga ternyata masih selapar itu untuk menggendong Argentina. Alhamdulillah, Motivasi habis. besar dari Leo untuk habis-habisan di Piala Dunia terakhirnya. Dia ingin kembali menambahkan 1 bintang di logo jersey Argentina. Walaupun kita sering melihat Leo cuma jalan santai di lapangan, bukan berarti dia nggak mau turun membantu pressing. Inilah mengapa para pemain tim Tango begitu respect dengannya. Karena Messi bukan pemimpin tim yang cuma bisa nyuruh-nyuruh doang. Dia adalah kapten yang mau berkorban dan bertarung dengan rekan-rekannya di atas lapangan. Saat melawan Austria, semua orang mengira Messi bakal mati kutu dengan high pressing Ralf Rangnick. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Para pemain Austria tetap kesulitan merebut bola dari sang Messi ya. Leo hanya sekali gagal melakukan dribble sukses di pertandingan tersebut. Dia juga masih bisa menyentuh bola sebanyak 70 kali dengan 8 diantaranya terjadi di kotak penalti Austria. Apa yang terjadi di pertandingan persis dengan komentar Randy Tigrun Di tahun ini, gue ketemu buku yang sangat menarik. Judulnya The Original of Capitalism, ditulis sama Alan and Wood. Dari buku ini, gue sadar bahwa gue sama sekali belum mengerti definisi kapitalisme. Buku ini juga memberikan clue buat gue untuk mendefinisikan kapitalisme dengan cara yang lebih akurat. Setelah membaca buku itu, dalam kurun waktu kurang lebih 10 bulan ini, gue menghabiskan waktu untuk melakukan sedikit riset, mengumpulkan beberapa literatur untuk membantu gue dalam mendefinisikan kapitalisme. Jadi, setelah gue rasa cukup, gue ngerasa sayang aja
aja gitu kalau apa yang gue temukan dari situ gue simpan sendiri. Makanya sekarang gue pengen bagi buat kalian semua. Tapi ya apapun yang kalian dengar dari konten ini, sekali lagi gue ingetin, itu bukanlah kebenaran absolut teman-teman. Jadi teman-teman bisa aja membantah, bisa aja mendebat, bisa aja bertanya, anything. Jadi ya selamat mendengarkan. Ketika kalian buka Google sekarang, terus kalian mencari definisi kapitalisme, kurang lebih kalian akan menemukan pengertian kayak gini. Kapitalisme adalah fondasi ekonomi modern dan mempengaruhi sistem kerja pasar sampai detik ini. Adam Smith sudah banyak banget menghasilkan tulisan-tulisan yang luar biasa. Salah satunya yang paling terkenal adalah The Wealth of Nations yang dia tulis pada tahun 1776. Dalam tulisannya, Sabarlah, Tuhan melihat perjuanganmu hari ini, dan Tuhan pasti membalas perjuanganmu. Aku percaya dan terus berusaha. Berhak berdagang bebas, berhak mendapatkan peradilan yang tidak memihak kapitalisme dan para pelakunya sebagai kapitalis. Jadi bisa dibilang kapitalisme adalah mode produksi yang ditujukan untuk mencapai keuntungan setinggi-tingginya yang didapat melalui proses produksi dengan mengorganisir produk seminimal mungkin. Kalau kalian belum ngerti juga, gua analogikan dengan cara yang paling sederhana nih. Misalnya taruhlah lu punya duit, lu beliin mesin kopi, ya kan? Mesin kopi lu beliin, terus lu pengen buka coffee shop nih. Akhirnya lu butuh pegawai kan? Lu hire lah 5 pegawai, ya kan? Nah, ternyata coffee shop lu laku, pegawai-pegawai lu terampil, mereka bisa melayani konsumen dengan baik, kopinya enak, tempatnya cozy, dan segala macam. Setelah dihitung-hitung, sebulan ternyata penghasilan lu sampai ke angka 100 juta keuntungan bersih. Itu udah dipotong biaya operasional, biaya sewa, dan segala macam. Nah, dari keuntungan 100 juta itu, untuk gaji pegawai lu, itu cuma lu kasih 5 juta untuk 5 orang. Jadi setiap orang cuma dapat 1 juta. Sedangkan 95 jutanya untuk diri lu sendiri, untuk kekayaan lu sendiri. Lu beliin lagi mesin kopi, lu bikin lagi coffee shop lagi, lu pekerjakan lagi 5 orang lagi. Nah, begitu seterusnya. Selamat, lu udah jadi seorang kapitalis. Kayak gue bilang di awal, mengartikan kapitalisme sebagai ideologi jelas salah, mengartikan kapitalisme sebagai sistem ekonomi nggak sepenuhnya salah, tapi belum akurat. Dan yang paling mendekati dari pengertian kapitalisme adalah ya modus produksi tadi. Ya artinya ketika lu menginginkan keuntungan sebesar-besarnya dengan menekan biaya seminim-minimnya, dan yang lu tekan biayanya adalah upah para pekerja yang nggak punya alat produksi kayak lu, ya berarti lu sedang mempraktekkan kapitalisme. Di tahap ini gue mulai mengerti bahwa liberalisme dan kapitalisme adalah dua. Nonton dulu karena tadi di warkop tontonan, saya belum selesai. Dua hal ini. Beberapa kadang menggunakan definisi liberalisme untuk mengartikan kapitalisme, ataupun sebaliknya menggunakan definisi kapitalisme untuk mengartikan liberalisme. Padahal dua hal ini sangat berbeda. Ya kayak lu tahu kan, liberalisme itu adalah ideologi, kapitalisme itu adalah modus produksi, atau orang sering ngartinya sebagai sistem ekonomi. Lu bisa aja jadi seorang yang liberal, tapi bukan kapitalis. Ya kalau lu nggak punya modal, apa yang mau lu kapitalisasi, ya kan? Sebaliknya lu bisa aja jadi seorang yang kapitalis tanpa hidup di ekosistem liberal. Contohnya China misalnya, gampang lu menemukan praktek kapitalisme di situ, guru-guru di situ dibayar rendah, terus pengusahanya mendapatkan margin keuntungan yang sangat tinggi. Kapitalisme mungkin emang lahir dari mekanisme pasar bebas. Tapi pasar berat, dia cuma bisa hidup di pasar bebas. Mereka mungkin emang harmoni, tapi kapitalisme ini sangat adaptif. Dia bisa hidup di sistem negara kayak apa? Dia bisa hidup di monarki absolut misalnya, dia bisa hidup di negara sosialis misalnya. Jadi ya udah, menyamakan liberalisme dan kapitalisme adalah hal yang kapitalisme adalah lawan dari komunisme. Ya enggak, kayak gue jelasin tadi di pengertian sebelumnya, ya kapitalisme itu bisa hidup di negara manapun coy. Satu yang perlu kalian ketahui adalah komunisme sebenarnya itu nggak pernah benar-benar terwujud di alam sejarah dunia. Apa yang lumrah disebut sebagai negara komunis kayak China ataupun Uni Soviet, itu nggak pernah jadi negara komunis. Lebih tepatnya ya mereka sosialis.